Halo penggemar film, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Suatu hari di sebuah bar yang sedang terguyur hujan, terlihat dua orang gadis semlehoi bernama Jenny dan Mia sedang ngobrolin sebuah pabrik kimia milik keluarganya Jenny. Mia bertanya, memproduksi apakah pabrik tersebut? Jenny bilang kalau ayahnya nggak pernah cerita. Yang jelas sang ayah yang merupakan seorang ilmuwan sedang membuat banyak eksperimen di pabrik itu. Dengan niat bercanda, Mia sempat bilang apakah ada kemungkinan kalau ayah Jenny sedang mengembangkan sebuah produk yang bisa mengubah orang menjadi zombie. Dengar candaan tersebut, mereka berdua sepakat untuk tertawa bersama-sama nih guys. Nggak selang berapa lama, karena dapur bar mengeluarkan banyak asap, mungkin saja ada yang sedang terbakar. Para pengunjung pun disuruh untuk keluar dari bar. Baru saja keluar dari bar, muncul dua orang pria menghampiri Jenny dan Mia. Kedua pria ini dengan gaya songong mulai menjelek-jelekan pabrik kimia milik keluarga Jenny yang menurut mereka sangat berbahaya untuk kesehatan. Jenny yang kesal langsung mengeplak dan menendang telur imin kedua pria itu sampai adu-adu. Setelah itu, Mia dan Jenny pun segera pulang ke rumah. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Sesampainya di depan rumah Mia, Jenny bilang ke Mia kalau ia akan ke pondok milik keluarganya yang ada di dekat pabrik untuk beraselolecos dengan kekasihnya yang bernama JK. Dengar hal itu, Mia bilang kalau dia pengen ikut juga. Tapi ia mau ambil beberapa barang dari dalam rumah dulu untuk ia bawa. Jenny pun dengan santuy menyuruh Mia untuk cepat-cepat karena ia udah gak sabar ingin segera bertemu dengan JK. Singkat cerita, setelah Mia selesai ngambil barang, mereka berdua pun segera berangkat menuju ke pondok. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu. Ini dia pabriknya guys, besar juga ya. Sesampainya di pondok, mereka berdua yang mau masuk rumah dikejutkan dengan JK yang ternyata udah sampai di pondok itu lebih dulu. Nggak cuma JK, ternyata JK juga bawa dua temannya yaitu Jerry dan kekasih Jerry bernama Alisa. Yang diketahui mereka berdua juga pengen beraselolecos di dalam pondok. Setelah mereka semua masuk ke dalam pondok, terlihat Jerry dan Alisa segera masuk ke kamar, sedangkan Mia, Jenny, dan JK ngobrol santuy sambil minum es teh cap curut hitam di dapur. Nggak selang berapa lama, muncul teman Jenny yaitu Chelsea bersama dengan kekasihnya yang bernama Tom meminta maaf karena udah telat datang ke pondok. Ternyata tadi saat Mia ngambil barang, Jenny sempat ngajak Chelsea untuk datang ke pondok juga nih guys. Di kamar, Jerry dan Alisa yang lagi seru beraselolecos dengan gaya celulup-celulup santai, bertepatan dengan yogurt Jerry yang tumpah ruah, mereka melihat ada kepulan asap tebal dari pabrik milik keluarga Jenny. Nggak cuma asap, dari pabrik itu juga terdengar suara alarm yang cukup keras. Di dapur, Jenny dan kawan-kawan mulai terlihat panik mendengar suara alarm tersebut. Jerry dan Alisa yang baru keluar dari kamar segera mengajak mereka semua menuju ke balkon untuk melihat apa yang terjadi. Mia yang sadar Jerry bawa pistol lantas bertanya, untuk apa Jerry bawa kayak begituan di acara aselolecos seperti ini? Apakah ia punya niat gak baik pada semua orang yang ada di sini? Jerry bilang ia bawa pistol hanya untuk jaga-jaga saja. Ia nggak punya tujuan apa-apa. Terlihat asap sudah mulai mendekat ke arah pondok. Jenny yang takut kalau asap itu jangan-jangan berbahaya, segera mengajak semua orang buat masuk kembali ke dalam pondok. Di dalam pondok, sambil nangis, Jenny mulai berdoa. Semoga asap yang mengarah ke pondok bukanlah asap yang berbahaya. Tom bilang di pondok ini ia nggak dapat sinyal sama sekali. Apakah nggak lebih baik mereka semua
semua segera pergi ke kota untuk minta bantuan. Atau minimal ya ngejauh gitu dari jangkauan asap pabrik ini. Mendengar teman-temannya setuju dengan ide Tom untuk pergi dari pondok, Jenny bilang kalau mereka semua nggak boleh pergi kemana-mana. Dikarenakan kalau saat pergi ternyata asap itu mengenai mereka semua, akan menjadi sangat berisiko. Menurut Jenny, lebih baik nunggu di pondok dengan menutup semua lubang agar asap pabrik itu nggak bisa masuk. Dengar hal itu, Jerry dan JK bertanya apa yang dilakukan ayah Jenny di pabrik tersebut. Sehingga Jenny cukup yakin kalau asap yang sedang mengarah ke pondok mereka sangat berbahaya. Jenny bilang kalau dia nggak tahu. Tapi untuk antisipasi agar nggak terjadi apa-apa, lebih baik mereka semua tetap berada di dalam pondok saja. Alisa yang nggak percaya dengan Jenny, mulai ngejekin pekerjaan ayah Jenny yang bisa membahayakan semua orang seperti sekarang ini. Jenny sambil teriak bilang kalau lebih baik Alisa nggak usah banyak komentar, karena ia juga nggak tahu apa yang dikerjakan ayahnya di pabrik itu. Yang jelas daripada ngejek, mendingan Alisa ikut mikirin jalan keluar dari masalah ini. Mia dan Tom tetap sepakat kalau pergi secepat mungkin dari sini menggunakan mobil akan lebih baik daripada hanya berdiam diri di dalam pondok ini saja. Dengar itu, JK coba membujuk Jenny agar mau ngikutin saran dari Tom dan Mia untuk pergi dari tempat ini. Jenny bilang kalau ia tetap nggak mau pergi karena bisa saja ini sangat berbahaya. Alisa yang sangat curiga dengan Jenny kembali bertanya, apa yang sedang Jenny rencanakan dengan melarang mereka semua pergi dari kabin. Tapi nggak ngasih penjelasan apa-apa mengenai asap yang sedang mereka hadapi saat ini. Malas denger larangan Jenny yang nggak jelas dan malah semakin mencurigakan, mereka semua pun segera keluar pondok untuk pergi. JK dan Jenny yang lihat semuanya pergi, mau nggak mau akhirnya ikut juga nih guys. Sebelum mereka menyalakan mobil, mereka yang nggak tahu rute mana yang nggak dilewati asap, mutusin untuk ngambil jalan yang berbeda. JK yang ngajak Jenny ikut mobilnya saja, sontak ditolak karena Jenny nggak mau kalau harus meninggalkan mobil Lambonya di pondok tersebut. Alhasil mereka pun pergi berpencar ke 3 rute yang berbeda, agar lebih mudah cari jalan yang nggak ada asapnya. Tom dan Chelsea ambil rute utama arah kanan. JK, Jerry, dan Alisa ambil rute hutan karena mobilnya memang mumpuni untuk masuk hutan. Sedangkan Jenny dan Mia ambil rute utama arah kiri. Setelah beberapa saat nyari jalan dan ternyata semua jalan sudah terkepung dengan asap, terlihat rombongan JK dan Jenny mutusin buat kembali ke pondok saja untuk bersembunyi. Di dalam pondok, Mia minta teman-teman memeriksa dan memastikan semua celah di pondok sudah tertutup rapat. Kalau ada celah yang nggak bisa ditutup, ia minta agar mereka melakbannya. Intinya jangan sampai asap itu bisa masuk kabin. Jerry yang buka gorden ngelihat asap sudah mulai menyelimuti pondok, ngerasa makin panik nih guys. Mereka pun lantas segera berpencar untuk mencari celah di pondok, siapa tahu masih ada yang terbuka. Alisa yang lihat ada celah kecil di jendela segera melakbannya. Begitu pula dengan yang lainnya. Nampak sangat jelas asap semakin tebal menyelimuti pondok nih guys. Mia yang minta tolong pinggangnya dipegangi JK karena mau ngelakban celah yang cukup tinggi, sontak membuat Jenny sebel ngelihatnya. Tapi Mia dan JK nggak tahu nih kalau si Jenny sebel. Soalnya mereka berdua sedang fokus ngobrol dengan Jerry yang lagi curhat tentang perutnya yang sedang lapar. Mia lantas bilang ke Jerry agar Jerry berhenti ngeluh. Lebih baik Jerry ke lantai atas untuk bantuin Alisa ngelakban di sana. Jerry pun segera menuju ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas, Alisa yang lihat Jerry datang malah langsung ngajakin Ashley Lecos lagi dengan gaya freestyle nih guys. Setelah selesai, mereka berdua langsung kembali ke lantai bawah untuk berkumpul dengan Mia dan kawan-kawan. Mereka semua yang lihat asap semakin tebal dan kemungkinan hilangnya masih sangat lama, mulai terlihat gelisah nih guys. Resikonya adalah, jika asap ini lama hilangnya, oksigen di dalam pondok otomatis perlahan akan habis. Saat oksigen habis, jika mereka nggak buka pintu atau jendela, maka mereka semua bisa meninggoy. Tapi kalau buka pintu, mereka belum tahu ini asap apa. Khawatirnya kalau meninggoy terkena asap, lebih serem daripada kehabisan oksigen. JK lantas menyuruh Jenny untuk mengingat, siapa tahu Jenny pernah dengar ayahnya menyebutkan apa yang sedang diproduksi di pabrik tersebut. Karena jika Jenny bisa mengingatnya, mereka semua bisa tahu kira-kira efek dari asap ini apa, bahaya atau enggak.
bisa bikin meninggoy atau cuma bisa bikin puyeng aja. Jenny yang ngerasa JK mulai curiga dan menganggap dirinya pura-pura nggak tahu tentang yang dilakukan ayahnya di pabrik, mulai mendebat JK dengan mengatakan kalau JK nggak percaya terserah. Yang penting ia sudah jujur kalau nggak tahu. Nggak selang berapa lama, tiba-tiba Tom dan Chelsea yang baru datang segera mengetuk pintu. Jerry yang curiga kalau Tom dan Chelsea bisa saja akan berubah jadi zombie karena udah terpapar asap, segera mengeluarkan pistolnya. JK dan yang lainnya pun sepakat untuk gak buka pintu. Beda dengan Jenny. Jenny yang kasihan pada Tom dan Chelsea memohon kepada teman-teman yang lain agar mau bukain pintu. Melihat perdebatan Jenny dan JK tentang buka pintu atau enggak sudah semakin gak jelas, Mia segera menyuruh Chelsea dan Tom ke pintu samping. Namun, belum juga bukain pintu, tiba-tiba listrik pondok padam nih guys. Setelah buka kunci pintu, Mia bilang ke Tom dan Chelsea agar mereka masuk ke ruangan samping ini setelah ia mengunci pintu ke ruangan utama. Setelah Mia masuk dan mengunci ruangan utama, Tom dan Chelsea segera masuk ke ruangan kecil tersebut. Tom yang pengen masuk ke ruang utama mulai memohon agar dibukain pintu. Tapi Jerry melarang Mia melakukannya. Jerry bilang kalau Tom dan Chelsea harus nunggu di ruang itu sampai pagi agar mereka semua bisa tahu efek apa yang dialami manusia jika terkena asap dari pabrik keluarga Jenny tersebut. Dengar Jenny nyuruh Mia bukain pintu untuk Tom, Jerry segera menghunuskan pistolnya. Alhasil perdebatan antara Jerry dan Jenny pun terjadi nih guys. Nggak mau dengar perdebatan yang nggak berguna, Mia lantas bilang kalau lebih baik mereka ikutin saran Jerry sampai pagi. Jika sampai pagi Tom dan Chelsea aman, berarti mereka bisa pulang dan bisa memastikan kalau asap itu nggak berbahaya. Setelah Jenny setuju, Mia segera ngasih pengertian pada Tom kalau hanya ini cara satu-satunya agar yang lain bisa selamat. Lagi pula kan mereka semua sama-sama berada di dalam pondok, bukan di luar pondok. Jadi santailah Tom. Nggak ada pilihan lain, Tom dan Chelsea pun akhirnya mengiyakan aturan tersebut. Namun saat semua udah agak tenang, Jenny tiba-tiba kembali bilang kalau ia pengen Tom dan Chelsea dibiarkan masuk ke ruang utama saja. Karena kasihan jika harus menunggu di ruang itu berdua saja. Sontak semua orang kembali mendebat Jenny yang membuat Jenny terdiam sambil menahan kesal. Di kondisi ini, tiba-tiba JK bilang kalaupun ia harus meninggoy malam ini, ia sangat ingin berasal Jos terlebih dahulu. Karena sebenarnya ia sudah sangat ingin dari awal datang ke pondok untuk melakukan Jos. Dengar hal itu, Jenny mulai ngomel-ngomel nih guys. Karena ya nggak mungkin lah di kondisi kayak gini, ia bisa ngasih Jos pada JK. Mia menyarankan agar Jenny melakukannya saja, karena nggak ada salahnya menyenangkan kekasih hati sambil menunggu asap ini hilang. Jenny yang kesal dengar Mia bilang kayak gitu, mulai mendebat Mia nih guys. Kalah berdebat, Jenny terlihat mulai netesin air mata. JK yang kesal karena Jenny terlalu berlebihan sampai nangis gitu, mulai ngomel-ngomel yang intinya ia sekarang lagi pengen Jos. Mia yang kasihan ngeliat JK segera ngajak JK ke lantai atas untuk melakukan Jos dengan dirinya saja. Ngelihat hal itu, Jenny hanya bisa ngumpat sambil menahan rasa sedih dan kecewa kepada kekasih sekaligus sahabatnya tersebut. Indah yang selalu hampiri hatiku, yang telah mati tak lagi bersinar, mengindahkan langkahku ini. Namun ku takkan berhenti untuk terus mengejar mimpi indah yang terukir rapi di dalam anganku. Karena durasi Jos Mia dan JK lama banget, Jenny yang makin sedih terlihat hanya minum es teh cap curut hitam saja nih guys. Namun saat Jenny dengar suara Jos Mia semakin liar, Jenny tiba-tiba mampu meremas gelas minumnya sampai pecah nih guys. Singkat cerita, Mia yang udah selesai Jos segera menghampiri Jenny yang lagi galau di depan wastafel. Di sini Mia minta maaf pada Jenny dengan bilang kalau setelah malam ini, jika mereka masih selamat, Jenny boleh melanjutkan hubungannya dengan JK. Karena niat Mia Jos dengan JK barusan hanya ingin membantu Jenny menyenangkan JK di saat Jenny lagi nggak mau melakukannya. Jadi pada intinya semua yang dilakukannya pada JK murni hanya ingin membantu Jenny saja. Jenny yang ngerasa omongan Mia nggak masuk akal, tiba-tiba langsung mengeplak dan mengecik Mia menggunakan selang wastafel. JK yang datang berniat melerai langsung ditendang telur iminnya sama si Jenny sampai adu-adu.
Jenny lantas ngambil botol lalu mengeplakannya ke kelapa Mia beberapa kali sambil nyucuk-nyucuk Mia sampai meninggoy. JK dan Jerry yang lihat Jenny setega itu sama Mia langsung segera menangkap dan membawa Jenny menuju ke gudang untuk diikat karena nggak mau berhenti mengamuk dan meronta-ronta. Tak lupa mereka menutup mulut Jenny agar nggak teriak-teriak. Setelah itu, Jerry dan JK segera menemui Alisa untuk diskusi. Dari diskusi tersebut, mereka meyakini bahwa ternyata salah satu efek dari asap tersebut adalah mampu membuat orang menjadi brutal dan tega jika merasakan sedih yang berlebihan. JK lantas ke ruang tamu buat minum es teh cap curut hitam agar bisa sedikit tenang. Sedangkan Jerry berusaha menenangkan Alisa yang gak berhenti menangis karena ketakutan. JK yang gak dapat ketenangan kembali menemui Jerry dan juga Alisa. Di sini Jerry bilang ke JK kalau mereka harus segera membuat Jenny meninggoy agar mereka semua aman. Karena menurut Jerry, kini Jenny bukanlah Jenny, tapi ia sudah menjadi semacam zombie yang bisa saja nanti akan membrakot mereka semua. Jenny yang dengar rencana dari Jerry tersebut mulai terlihat mikir nih guys. Tom dan Chelsea yang juga dengar memohon pada Jerry dan JK agar nggak melakukannya. Mengabaikan permohonan Tom dan Chelsea, Jerry nampak terus memberi motivasi pada JK agar mau melakukannya. Di sisi lain, terlihat ternyata Jenny sudah berhasil terlepas dari ikatannya karena ikatan tersebut nggak begitu paten. Di ruang tamu, Alisa yang lihat JK susah diyakinkan menyuruh Jerry untuk melakukannya sendirian. Dengar hal itu, JK yang nggak mau dianggap cupu sama Alisa akhirnya setuju membantu Jerry untuk membuat Jenny meninggoy. Tapi ia meminta beberapa menit dulu untuk mengumpulkan keberanian. Di ruang samping, Tom bilang ke Chelsea kalau ia nggak akan membiarkan Jerry, JK ataupun Alisa melakukan hal itu pada Jenny. Karena menurut Tom, Jenny bukanlah zombie. Terbukti dia dan Chelsea saja yang udah terkena asap lebih banyak nggak berubah jadi zombie. Sementara itu, Jenny terlihat celingak-celingu mencari peralatan yang memungkinkan untuk dijadikan alat membela diri. Tom yang kesel karena Jerry akan menuju ke gudang ngedor Jenny, berusaha mendorbak pintu ruangan samping. Jerry yang takut ketularan Tom kalau Tom sampai masuk ke ruang utama, tanpa ragu langsung mengedor ke ruangan Tom beberapa kali. Terlihat Tom terkena beberapa dor sampai rebahan. Chelsea yang nggak kena langsung berusaha menolong Tom agar nggak meninggoy. Sedangkan Jerry, JK, dan Alisa yang yakin Tom pasti sudah meninggoy, segera kembali menutup celah-celah yang muncul akibat dor-doran dari Jerry barusan. Chelsea yang kesal bilang ke Jerry kalau malam ini ia berhasil selamat, maka besok ia akan melaporkan Jerry ke pihak berwajib. Jerry menjawab kalau ia nggak takut karena ia yakin belum sampai pagi Chelsea yang sudah terpapar asap pabrik pasti sudah meninggoy. Chelsea yang dengar Tom sudah ngerasa sangat dingin, berusaha menguatkan Tom agar tetap sadar. Namun percuma, Tom yang udah kehabisan banyak cairan merah harus meninggoy dengan sangat santuy nih guys. Di gudang, Jenny yang nggak nemuin peralatan apapun mulai kembali berpikir. Melihat Chelsea gedar-gedor pintu ngasih tahu kalau Tom udah meninggoy, Jerry dengan sangat santuy ngambil sebatang besi lalu mencucukkannya ke perut Chelsea sampai meninggoy. Lalu Jerry, JK, dan Alisa yang dengar ada suara sirine petugas berwajib datang, terlihat mulai panik nih guys. Saat petugas mengetuk pintu sambil menanyakan apakah penghuni rumah baik-baik saja karena barusan ia mendengar suara dor dari pondok ini, Jerry bilang kalau semua baik-baik saja. Petugas yang gak percaya meminta agar Jerry mau membukakan pintu untuk pemeriksaan. Namun Jerry yang takut langsung mengedor kelapa petugas tersebut sampai meninggoy. Satu petugas lainnya segera mengedor ke arah pondok dengan cukup liar. Dan dari dar-der-dor petugas tersebut, Alisa harus rebahan karena terkena beberapa doran. Jerry yang gak terima kekasihnya didor, segera membalas doran dari petugas tersebut. Yakin sang petugas sudah meninggoy, Jerry dan JK segera membawa Alisa menuju lantai atas untuk diselamatkan. Di gudang, sang petugas yang ternyata masih hidup terlihat sudah berhasil masuk nih guys. Namun sial, saat petugas lagi nyari jalan menuju ke ruang utama, ia malah dicucuk Jenny pakai peso sampai meninggoy. Jenny melakukan hal ini karena ia juga takut ditangkap atas semua yang udah ia lakukan pada Mia. Di kamar mandi, setelah membalut luka Alisa, Jerry dan JK kembali berdiskusi nih guys. Selagi mereka berdiskusi, Jenny yang udah kesal dengan semuanya berusaha buat cari jalan keluar dari gudang tersebut. Setelah diskusi selesai, JK segera keluar kamar mandi
mandi untuk melihat keadaan Jenny. Sesampainya JK di gudang, JK yang nggak ngelihat Jenny di tempatnya mulai celingukan nih guys. Ngelihat hal itu, Jenny yang berhasil nemuin kapak segera mengecrok JK sampai meninggoy. Di kamar mandi, Jerry yang dengar suara brak-bruk dari ruang utama segera menghunuskan pistolnya ke arah pintu. Terlihat ternyata Jenny lagi semangat mengecrok dinding kamar mandi dari ruang utama. Terus melangkah, jangan berhenti. Jalan hidup tak berakhir sampai di sini. Pastikan ada indah di sana. Yang menang itu miliki selamanya. Berhasil membuat lubang di dinding, Jenny pun segera masuk ke dalam kamar mandi. Jerry yang takut dibrakot Jenny karena ia mengira Jenny adalah seorang zombie, ditambah lagi pelurunya juga udah habis, hanya bisa ampun-ampun aja nih guys. Setelah berhasil masuk, dengan kapak di tangan, Jenny segera mengecrok Jerry dan Alisa secara bergantian sampai meninggoy. Setelah itu, sambil minum, Jenny keluar pondok menuju ke mobil JK. Baru masuk mobil, Jenny yang lihat ada dua pria yang tadi di awal kisah ia keplakin di bar, kembali keluar dari mobil. Kedua pria itu bertanya, "Ada apa Jen? Kok kamu jadi kayak begini?" Jenny bilang kalau ia sekarang sedang nggak baik-baik saja karena udah terpapar asap dari pabrik milik keluarganya. Bahkan semua teman-temannya pun telah meninggoy akibat asap tersebut. Dengar hal itu, kedua pria ini bilang kalau semua itu nggak mungkin terjadi karena asap yang tadi malam mengepul dan alarm yang berbunyi adalah asap dan alarm yang mereka berdua buat menggunakan alat pembuat asap yang dilengkapi dengan alarm. Bertujuan untuk ngerjain Jenny dan kawan-kawan karena Jenny udah ngeplakin mereka berdua tadi pagi. Asap itu sengaja ia nyalakan di dekat pabrik agar Jenny dan kawan-kawan menyangka kalau asap itu adalah asap dari dalam pabrik. Jenny yang kesel dengar pengakuan kedua pria ini langsung segera menyucuk mereka berdua menggunakan peso secara bergantian sampai meninggoy. Setelah itu, ia pun segera pergi dari pondok tersebut. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir ini kita bersama. Berubah waktu kini tak menyerah, hilang berganti indah kita
takkan berubah. Semua yang ada takkan berakhir. Kini kita bersama.